Ya, lihatlah bagaimana ketika seorang yang dia pelaku maksiat, seorang wanita pelacur, ya, ketika dia bertobat dan memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Jadi dia memberikan minum ini karena pengaruh faktor hati, amalan hati, sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya remeh sekali. Ya, begitu pula ketika Nabi sebutkan tentang orang yang bersedekah meskipun dengan setengah biji kurma. Ya, kalau kita perhatikan apa nilainya setengah biji kurma. Tapi ini dari amalan hati, sehingga begitu besar pengaruhnya. Nah, terhadap besar tidaknya pahala yang dia dapatkan. Ya, begitu pula ketika Nabi khabarkan tentang orang yang menyumbang di masjid. Ya, membangun masjid meskipun semuanya tersebut sebesar ya sarang burung. Maka kalau kita lihat apa faedahnya menyumbang seperti sarang burung besarnya. Kalau mungkin kita katakan seperti menyumbang batu bata, satu biji batu bata, apa nilainya? Ya, tapi demikianlah ketika disertai amalan hati, nah justru mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati. Ini terkadang jauh lebih besar. Nah, terkadang jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan yang zahir. Maka terus belajar dan bagaimana seorang itu memperhebat ibadahnya. Ketika ingin kuat imannya, tentunya harus semakin kuat ilmunya. Semakin kuat ilmunya. Ya, kadang orang meninggalkan suatu perbuatan maksiat. Ya. Tapi ketika dia tinggalkan maksiat tersebut betul-betul karena Allah, ya takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, sehingga Allah datangkan ganti yang jauh lebih besar dari maksiat yang ingin dilakukan tersebut. Nah, jadi ya bersabar dan dia betul meninggalkan sesuatu maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik dari tersebut di dunia, terlebih lagi di akhirat nantinya. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar dalam ilmu, selalu memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk semakin ya memperhebat keimanan kita agar bisa kokoh sampai ajal yang menjemput kita. Nam ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya waktu yang berlalu betul-betul kita isi dengan ya amalan-amalan soleh. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Maka ya selalu mempersiapkan diri dengan hal tersebut. Ya bakal menuju akhirat. Ya kita lanjutkan pelajaran kita. Ya masih dalam poin yang ke berapa ini? Poin yang ke 7 ya. Poin ke-8 ya tentang sikap gulu berlebihan terhadap ya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan sebelumnya nukilan dari Asy-Syaikh Fauzan hafizallahu taala terhadap ucapan Al-Busiri Muhammad bin Said dalam ya Qasid Al-Burdah. Ya, dia ini wafat tahun 696 Hijriah. Yang mana dia begitu ghulu, berlebihan sekali dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai haknya Allah itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syirik besar. Ya, syirik besar. Bahkan dia katakan bahwa Nabi itu tahu ilmu gaib. Jadi ilmu lauh mahfuz, ilmu qalam, Nabi tahu semuanya. Jadi artinya semua yang nampak tersembunyi, berlalu, sedang terjadi dan akan datang, Nabi tahu. Lihat bagaimana berlebihannya di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya kata dia, ya kita bacakan kembali ya. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali ya man aludzu bihi siwaka, tidak ada bagi saya ya yang bisa mengambil perlindungan selain engkau inda hululil hadisil amami, ketika terjadi musibah yang merata. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini illam yakun fi ma'adi akhidan biyadai fadlan. Ya. Andai kata ucapannya, jika Muhammad Muhammad SAW itu tidak memegang tangan kedua tangan saya di akhir nantinya,
sebagai bentuk karunia dari engkau, maka jika tidak seperti itu, faqul ya zallatal qadami, maka katakanlah wahai yang celaka kakinya di neraka. Jadi seakan-akan Nabi yang menyelamatkan dia dari neraka, menarik tangannya. Dan dia juga berkata, ya, fa inna min judika ad-dunya wa darratahu. Sungguh di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad Rasulullah, itulah dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya. Wa min ulumika, dan di antara ilmu adalah ilmu lauh wal qalami. Ya, ilmu lauh wal qalam. Ilmu tentang di lauh mahfuz, tentang penulisan takdir semuanya. Begitu tentang ya qalam, apa yang ditulis dan seterusnya. Jadi sangat berlebihan memuji Nabi sallallahu sampai-sampai hak Allah ya diberikan kepada beliau sallallahu. Ya, makanya ya di antara ulama itu mengkafirkan Al-Busiri. Saking ucapan kekurannya sangat betul-betul ya menunjukkan perkara kekufuran besar. Nah, tayyib. Jadi di antara makar syaitan ya talbis iblis itu dengan membuat seseorang itu berlebihan dalam memuji orang-orang soleh. Nah, jadi ketika tidak memuji dengan sebenarnya dikatakan mengurangi haknya orang soleh. Nah, jadi digambarkan seperti itu, digambarkan kalau kamu tidak puji-puji seperti ini, tidak lakukan ini, maka tidak memuliakan orang soleh tersebut. Nah, engkau membencinya dan seterusnya. Jadi membalik keadaan. Nah, tapi kalau dia berdoa kepadanya, minta kepadanya, dianggaplah itu sebagai bentuk pemuliaan kepadanya, memuji orang soleh tersebut. Jadi syaitan menggambarkan mereka ya kesyirikan sebagai tauhid. Nah, dan tauhid sebagai bentuk ya pengurangan kepada hak mereka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma akmalallahu lahu maqamal ubudiyyati. Nabi sallallahu ketika Allah sempurnakan untuk beliau maqamal ubudiyah, yaitu posisi penghambaan, maka sara yakrahu ayyumdaha. Beliau sallallahu itu membenci dipuji. Kenapa? Sianatan lima qaul ubudiyati, sebagai bentuk penjagaan terhadap kedudukan ubudiyah ini. Wa himayatan lil aqidati, penjagaan terhadap akidah. Ya, jangan sampai menyimpang, jangan sampai melebihi batas. Wa arsyadal ummata ila tarki dzalika. Bahkan Nabi sallallahu itu memberikan petunjuk kepada umat untuk meninggalkan hal tersebut, ya memuji yang berlebihan. Nah, nushallaha sebagai nasihat untuk umat, wa himayatan lima qawmit tauhidi, dan bentuk penjagaan terhadap kedudukan tauhid, an ayyudkhilahu ma yufsiduhu, jangan sampai dimasuki apa yang merusak dari tauhid tersebut, au yud'ifuhu, atau melemahkan tauhid. Jadi Nabi jaga, Nabi berikan arahan jangan sampai mengurangi tauhid, jangan sampai mencacati tauhid, jangan sampai merusak tauhid tersebut. Itu minasyirki, dari kesyirikan, wa wasailihi, ya begitu pula jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Jadi kalau syirik jelas Nabi tahan betul, Nabi cegah betul, jangan sampai terjadi yang demikian. Dan juga tidak cukup sampai situ, semua jalan-jalan, ya wasilah-wasilah yang kira-kira bisa mengantarkan kepada kesyirikan, itu Nabi sudah tutup rapat-rapat. Jadi setiap ada jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik tersebut, Nabi sudah tutup pintunya. Nah, termasuk tadi dalam memuji. Nah, jadi memuji kepada Allah yang berlebihan, Nabi sudah tutup. Jangan tinggalkan hal tersebut. Cukup ucapkan Abdullah wa Rasuluh. Nah, jadi ketika para sahabat ada mengatakan,
ya engkau adalah sayyidnya kami dan seterusnya. Nabi tutup. Nah, wa min dzalika di antaranya wa min dzalika nahyihi lihaulai, di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat ini itu ayyaqul lahu anta sayyiduna. Mereka katakan engkau adalah sayyidnya kami. Nah, sayyidnya kami. Was-sayyidu kata sayyid itu ma'khudun minas su'dadi. Bisa dibaca su'dadi, bisa dibaca su'addidi. Ya, su'dad atau su'addidi. Itu dari kata su'dad atau su'addid, itu kualitas tertinggi. Pokoknya yang paling unggulnya yaitu su'dad. Jadi ya sesuatu yang paling topnya lah. Nah, ini. Nah, itu asal dari kata sayyid. Nah, jadi yang paling unggulnya, pokoknya yang paling terbaiknya, as-su'dad atau as-su'addid. Qala Ibnu Athir fi nihayah, was-sayyidu kata sayyid itu yutlaqu ala rabbi. Dia kata ini dimutlakkan terhadap ar-rabb, itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-malik, ya, malik, raja ya. Tulawa asy-syarif, orang yang mulia. Wal fadil, orang yang mulia. Wal karim, yang mulia. Wal halim, yang lembut. Begitu pula dikatakan sayyid wa mutahammilu adza qaumihi, yang menanggung gangguan kaumnya. Ini menanggung gangguan kaumnya. Tayyib. Begitu pula dikatakan sayyid adalah az-zauj, ya, suami. Juga ar-rais, ya, pimpinan. Al-muqaddim, yang terdepan. Ini berapa makna dari kata sayyid. Tayyib. Jadi artinya sesuatu yang di atas, yang unggul. Nah, wa qala sallallahu fi hadzal hadits, ya, sabda dalam hadis ini as-sayyidullah, sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yuridu, menginginkan, anna su'dada, itu hakikatan, bahwa yang terbaiknya, yang paling unggulnya, kekuasaan tertinggi itu adalah secara hakikatnya lillahi azza wajalla, milik Allah azza wajalla. Jadi ya keunggulan, kekuasaan tertinggi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. As-sayyidullah. As-sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya hal tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa kullahum abidun lahu. Sementara makhluk seluruhnya itu cuma hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini was-sayyidu idza utliqa 'ala Allah taala. Ini jadi kata sayyid ketika dia dimutlakkan atas Allah Subhanahu wa taala, fa huwa bi ma'na al-malik. Nah, dia Allah al-malik, yang menguasai. Al-maula, yang menolong, menguasai hamba-hambanya. War-rabb, dia Allah ar-rabb. Nah, pencipta yang menguasai alam semesta. Nah, ini ketika dikatakan ya Allah lah as-sayyid. As-sayyidullah. Nah, jadi Allah lah penguasa, Allah yang menguasai semuanya, Allah pemilik semuanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahus Samad. Allah as-Samad. Nah, jadi kata as-Samad itu ya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa kita itu susah ketemu apa makna sebenarnya. Karena kandungan as-Samad itu begitu dalam sekali. Jadi ya yang dalam terjemahan itu dan ini kaidah Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Adapun yang ada itu makna pendekatan. Ya, makna pendekatan. Tapi kalau hakikatnya, terjemahan hakikatnya itu tidak demikian. Ya, jadi banyak kata-kata bahasa Arab itu sulit didapatkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya, termasuk bahasa kita. Nah, kayak as-Samad ini, Allahus Samad. Ya, kalau kita terjemahkan kan ya apa itu
yang bergantung kepada segala sesuatu. Ya kan, as-somad. Nah, itu pendekatan maknanya. Tapi kalau rinciannya itu lebih dalam dari hal tersebut. Jadi makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab, kembali kepada bahasa aslinya. Jadi kata Ibnu Abbas, Allahu Samad, ai as-sayyidu. Itu as-sayyid yang memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, yang paling unggulnya, yang paling tertingginya. Alladzi kamula, yang dia sempurna, maha sempurna fi jami'i anwa'is su'udari, pada seluruh jenis-jenis ya keunggulan. Nah, jenis keunggulan, seluruh jenis-jenis keunggulan. Ya. Dialah as-sayyid. Allahus samad, Allahus samad. Jadi ya kembalinya segala sesuatu kembali kepadanya. Ya. Jadi kembali segala sesuatu kepadanya, as-samad. Jadi segala hal yang sifatnya unggul, itulah Allah SWT, as-sayyidullah, as-sayyidullah. Nah, qala Ibnu Athir rahimahullah taala qabla dzalika, sebelum itu, annahu ja'a rajulun, jadi ya datang seorang, faqala anta sayyidu Quraisy. Ya, dia berkata kepada Rasulullah, engkau adalah sayyidnya orang Quraisy. Sayyidnya orang Quraisy. Maka faqala, Nabi pun berkata, as-sayyidullah. As-sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ai huwallazi tahiqqu lahu al-siyadatu. Dialah Allah yang berhak, yang memiliki as-siyadah, ya keunggulan, ya ketinggian. Ka'annahu kariha, seakan-akan Nabi ini membenci ayyuhmada fi wajhihi, beliau dipuji, wa habba at-tawadhu, dan beliau mencintai ya rendah hati, ya rendah hati. Jadi beliau tidak senang dikatakan as-sayyid, ya dikatakan as-sayyid. Tayyib. Jadi Nabi larang dikatakan sayyid. Nah, kalau orang sekarang kan ada namanya sayyid. Ya, keturunan orang Arab dikatakan sayyid, sayyid. Jadi ya sayyid. Nah, ini dari satu sisi. Sisi lain, ya belum nikir ucapan Ibnu Athir, ilang qala, sampai ucapan beliau, wa minhul hadits, yang terakhir hadits, ana sayyidu wali adama wala fakhrun. Nah, di sisi lain Nabi katakan, saya adalah sayyidnya anak Adam dan tidak ada kebanggaan dan bukan berbangga-bangga. Jadi saya adalah sayyidnya anak cucu Adam, tapi tidak ada kebanggaan, bukan untuk berbangga-bangga. Qalahu, boleh ucapkan ikhbaron amma akramahullahu bihi, boleh ucapkan sebagai bentuk pengkhabaran terhadap apa yang Allah muliakan beliau, minal fadli was su'udadi, dari keutamaan dan ya keunggulan. Wa tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala alaihi, ya, dan tahaddus, menyampaikan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu. Nah, jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah. Nah, ini ada kaidahnya ya. Jadi bukan artinya semua kita dapat nikmat cerita lagi sama orang. Nah, tidak, tapi ketika dapat nikmat, puji Allah dan sampai wah inilah nikmat dari Allah semata ya kepada saya. Ya, jadi bukan berbangga-bangga, tapi ya menyampaikan alhamdulillah ini nikmat dari Allah SWT, ya dapat begini. Nah, bukan artinya semua nikmat ya disampaikan ke orang-orang. Nah, tidak juga. Dapat ini pasang status, dapat ini pasang status. Nah, tidak juga ya. Nah, tapi ya banyak menyampaikan bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tayyib. Adapun untuk orang-orang yang hasad, ya jangan disampaikan nikmat, nanti tambah sakit hatinya. Pedih hati. Ini hasad penyakit berbahaya ya. Nah, itu sifatnya iblis. Yang suka-suka hasad itu ya pengikutnya iblis. Ya, iblis hasad sama Nabi Adam. Ya, dia tidak senang Nabi Adam mendapatkan nikmat, kemuliaan. Nah, dia ingin nikmat terus hilang darinya. Jadi kalau ada orang, ya dia ingin nikmat hilang dari orang lain, maka itulah hasad. Oh, si fulan
lebih pintar, si fulan dapat harta, si fulan dapat ini. Nah, dia membenci, dia ingin nikmat terus hilang dari saudaranya. Itulah namanya hasad. Ya, itulah hasad. Tetangganya, semakin tinggi rumahnya, semakin luas parkirannya, tetangganya semakin ini, akhirnya muncul hasad. Nah, ini penyakit berbahaya ketika hasad kepada saudaranya. Nah, jadi hasad tidak ada gunanya. Iya. Hasad itu secara hakikatnya dia seakan-akan dia protes kepada Allah, cuma tidak langsung. Dia protes kepada Allah, wah Allah kenapa dikasih itu? Ya harusnya tidak dikasih, kenapa dikasih itu? Jadi dia seakan protes kepada Allah, seakan-akan dia ingin mengatur Allah SWT. Oh si anu itu jangan kasih harta, si anu jangan kasih ini, si anu jangan kasih begini. Dia ingin mengatur Allah SWT. Nah, jadi ya sakit hatinya, gara-gara hasad. Jadi bentuk protes ke Allah secara tidak langsung. Jadi ya orang hasad itu tambah sakit hatinya, karena ya biar mau lakukan apa, ya kan Allah yang takdirkan, Allah yang kasih orang lain rezeki, bukan dia. Jadi dia mau berpikir bagaimanapun, mau berusaha bagaimanapun, kalau Allah takdirkan saudaranya dapat, maka pasti dapat. Nah dia semakin menderita, semakin merana hatinya. Dan ya diibaratkan hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar, akan habis kayunya. Kenapa? Gara-gara hasad. Lihat saudaranya dapat nikmat, oh dicerita, digibahi, dicerita jeleknya. Ini kan dosa semuanya. Jadi dia capek-capek beramal soleh, cerita jelek orang, akhirnya nanti ya pahalanya dia serahkan kepada yang dicerita jelek itu. Yang makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala disebutkan dalam riwayat, beliau pernah mendatangi orang yang menggibahinya. Ya. Jadi diceritakan, oh si anu cerita jelek kamu. Maka dia pun mengambil kurma lalu membawakan kepada orang yang menggibahinya. Berterima kasih. Nah, kepada orang yang menggibahinya. Jadi tidak dibalas gibah dengan gibah, tapi justru membalas dengan kurma. Apa katanya? Terima kasih engkau telah memberikan pahalamu kepadaku. Nah, ini. Jadi kalau digibahi ya santai saja. Tidak usah terlalu pusing. Ini secara tidak langsung dia menyerahkan pahalanya kepada kita nantinya. Nah, kalau kita digibahi maka bersabar saja. Jangan balas gibah dengan gibah. Nanti bisa-bisa lebih besar gibah yang kita lakukan. Akhirnya kita yang berdosa. Nah, ini. Jadi harusnya tinggal nantinya menunggu justru Anda nanti memberikan kalau Anda membalasnya. Jadi bersabar saja ketika ada orang hasad ya menggibahi kita cerita jelek, ya bersabar. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dan mengampuninya. Nah, tidak usah dendam. Dendam itu sifat jelek sekali, pendendam. Memaafkan lebih bagus. Nah, kita di bulan Ramadan ya banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau afuwun, itu memberi maaf, memberi maaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf, maka maafkan saya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan maafnya Allah, ampunannya Allah, ya maka jadi orang pemaaf. Maafkan juga saudara Anda. Nah, jangan dendam, jangan hasad. Memaafkan lebih indah, Nah, lihat Rasulullah, beliau tidak pernah dendam, beliau tidak pernah marah dalam perkara dunia. Nah, beliau hanya marah ketika hak Allah itu dilanggar. Nah, ini. Jadi ya jangan pendendam, jangan jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang pemaaf. Ya kalau marah ya marah karena Allah, ya marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis berikutnya, beliau katakan ya, Nabi SAW mengatakan, Ana Sayyid wali Adam. Saya sayyidnya anak cucu Adam. Nah, kata Ibnu Athir, wa i'laman li ummati. Boleh sampaikan tersebut sebagai pengumuman kepada umatnya. Liyakuna imanuhum bihi ala hasabihi wa mujibihi. Agar ya keimanan mereka itu para umat itu sesuai dengan ya kadarnya dan keharusannya. Maka walihada oleh karenanya atba'ahu sallama biqoli wala fakhrun. Boleh ikutkan dengan sabdanya wala fakhrun, bukan berbangga-bangga, bukan kebanggaan. Ini hanya sekedar pengkhabar, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam.
Ya, saya adalah sayyidnya, ya pimpinannya anak cucu Adam. Bukan untuk berbangga-bangga. Nah, jadi hanya sekedar pengkhabaran. Ai inna hadhil fadilata, bahwa keutamaan ini allati niltuha, yang saya dapatkan ini, itu karamatan minallah. Ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lam analha min kibali nafsi. Saya tidak bisa meraih kemuliaan tersebut dari diri saya. Wala balagtuha bi quwwati. Saya tidak bisa mencapainya dengan kekuatanku. Ya, maka falaisa li an aftakhira biha. Tidak ada bagi saya bisa berbangga dengannya. Ya, Masya Allah. Jadi padahal beliau hebat sekali dalam dakwahnya, tapi tidak ada ya kebanggaan. Beliau tidak berbangga-bangga. Hebat sekali dalam ibudiahnya. Dia merupakan manusia yang paling dekat dengan Allah SWT, yang paling dicintai oleh Allah SWT. Tidak ada berbangga-bangga. Ya, maka ketika Anda mengaku pengikutnya Muhammad SAW, itu jangan punya sifat berbangga-bangga dengan nikmat. Semua dari Allah. Anda punya mobil, dari mana? Dari Allah. Anda bisa dapat ya, ilmu ini, sukses, dapat harta ini, harta itu, nikmat apapun yang Anda dapatkan, semata dari Allah SWT. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita jago. Anda mau jago bagaimana? Kalau Allah bikin sakit, mau apa? Katakan paling jago berbisnis. Kalau Allah datangkan pesobis, langsung habis 1 M. Nah, kan bisa saja kan? Ini sobis ini penyakit masyarakat ini, berbahaya sekali. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga kita semua dari kezaliman mereka. Nah, jadi nikmat apapun yang kita dapatkan itu semata dari Allah. Ya, coba pikir, renungi. Nikmat apa yang kita dapatkan yang bisa kita banggakan? Kan dari Allah semuanya. Ya, bisa hafal Quran. Apa bisa hafal Quran kalau Allah bikin Anda gila? Allah bikin Anda tidak bisa menghafal dan seterusnya. Jadi apa yang kita mau bangga-banggakan? Ya, semua nikmat tersebut dari Allah semata. Dari Allah. Kekuatan kita lemah sekali. Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan. Jadi ya jangan ada yang berbangga-bangga dengan yang Allah berikan kepadanya, Allah titipkan kepadanya. Itu semua kemuliaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbangga-bangga. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka bahwa Rasulullah itu sayyidu wali Adam. Beliau pimpinannya anak cucu Adam. Kama akhbara bidzalika, yang beliau khabarkan. Tetapi lamma wajahahu haula'i bihadzal labdi, ketika mereka ini mengarahkan, yang tadi memuji Nabi ya, mengarahkan lafaz ini kepada Nabi sallallahu, maka nahahu anhu. Nabi larang mereka dari ucapan tersebut. Ketika mereka katakan antas sayyiduna dan seterusnya, maka Nabi melarangnya. Lalu beliau katakan as-sayyidullah. As-sayyidullah Allah SWT. Nabi larang. Kenapa? Ya, khaufan minal ghuluwi. Nabi takut adanya muncul sifat ghulu, berlebihan. Alladzi yufdi bihin ila syirki, yang bisa mengantarkan mereka kepada perbuatan kesyirikan. Nabi tutup pintunya. Jangan puji seperti itu. Ya, as-sayyid Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mimma yuwaddihu hadzal haditsa, di antara apa yang menerangkan, memperjelas hadits ini, ma sabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, bahwa orang-orang mengatakan, ya khairana, wahai yang terbaiknya dari kami. Ya ibna khair, wahai putra terbaik dari kami. Ya sayyidana, wahai sayyidnya kami. Ya bana sayyidina, wahai putra sayyidnya kami. Maka Nabi SAW berkata, ya faqala, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkan ucapan kalian. Ucapkan ucapan kalian, pujian-pujian kalian. Wala yastakhwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ana Muhammad bin Abdullah, saya Muhammad putranya Abdullah. Ya, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Saya hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni, saya tidak senang kalian mengangkat saya fawqa manzilati, di atas, ya, melebihi kedudukanku. Allati anzalani Allahu azza wajalla, yang Allah, ya, dudukan saya di posisi tersebut.
Jadi ucapkan ucapan kalian, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Nah, jadi saya hanya Muhammad, putranya Abdullah. Saya hamba Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saya tidak senang kalian mengangkat saya melebihi posisi yang sebenarnya. Nah, maka fa fi hadzal hadits, dalam hadis ini ma yubayyinu, apa yang menerangkan annahu nahahum ay yaqulu ya sayyidana. Nabi SAW melarang para sahabat mengatakan engkaulah sayyidnya kami. Kenapa? Khasyatan alaihim minal ghuluwi fi haqqihi. Beliau khawatir, takut mereka ghulu, berlebih-lebihan ya terhadap hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka fasaddaha tariqa min asasi. Beliau tutup jalan ini dari dasarnya. Ya, dari dasarnya. Jadi tutup rapat-rapat. Warsyadahum ayyasifuhu bisifataini. Nabi arahkan mereka, tunjukkan mereka agar mensifati Nabi sallallahu dengan dua sifat. Huma a'la maratibil ubudiyati. Dan kedua sifat inilah itulah jenjang peribadahan yang paling tingginya. Yang paling tingginya. Wa qad wasafahu Allahu bihima fi mawadhi' min kitabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu dengan dua sifat ini. Dua sifat ini saja Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Wa huma qawlu, itu firman-Nya Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Itu saja dua sifat. Hamba Allah dan rasulnya. Nah, jadi hamba Allah ini jenjang tertingginya, yaitu telah merealisasikan peribadahan yang paling hebatnya, yang paling maksimalnya. Jadi telah memberikan peribadahan yang tertinggi, yang terhebat. Makanya mendapatkan gelar Abdullah, hambanya Allah. Ya, hambanya Allah. Ya, Rasul, utusan Allah. Berarti ada kemuliaan, kedudukan istimewa karena dia adalah Rasul. Jadi dua sifat inilah dua sifat yang paling tinggi di kalangan manusia. Abdullah wa rasuluhu. Nah, baik. Setelah kita sebutkan dalilnya sebagaimana dalam Al-Quran. Jadi peristiwa-peristiwa hebat ternyata Allah mensifati beliau sebagai hamba. Padahal peristiwa yang sangat hebat sekali. Masya Allah. Lam yuhibba ayrfa'uhu fawqa ma anzalahu Allah azza jalla. Dan berita tentang orang-orang mengangkat beliau ya melebihi apa yang Allah ya berikan kedudukan kepada beliau, himayatan litauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Ini. Jadi Nabi menutup pintu-pintu yang mengarah kepada ya kesyirikan. Nah, wa hadza katsirun fi sunnati tsabiti anhu. Dan ini banyak contoh dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya qaulihi la tutruni. Kalian jangan berlebih-lebihan. Kama taratin nasara Maryam. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara itu berlebihan terhadap ya putra Maryam. Fa inna ma ana abdun, saya hanyalah hamba, faqul Abdullah rasuluhu. Riwayat Bukhari. Juga dalam hadis lain Nabi katakan, innahu la yustaghatsu bi. Sungguh jangan ya saya tidaklah ditempati untuk istighatsah. Wa inna ma yustaghatsu billah azza jalla. Ya, istighatsah itu hanyalah untuk kepada Allah azza wajal. Nah, begitu pula wa nahan anil madhi wa shaddad fi. Nabi melarang pujian dan beliau keras dalam hal tersebut. Kaqaulihi liman madaha insanan. Seperti orang yang memuji seseorang, maka Nabi katakan kepadanya, dia puji orang lain, dia katakan wailaka, celaka kamu. Qata'ta unuqa sahibika. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Nah, jadi karena dia memuji saudaranya dengan puji-pujian yang berlebihan, ya celaka engkau telah memenggal leher saudaramu. Maka faqala idza laqaitumul baddahin, dan juga Rasulullah bersabda dalam riwayat lain, jika kalian menjumpai maddahin, ya maksud mubalagh ya, orang yang suka memuji. Ini. Jadi ada orang suka sekali memuji-puji ya. Berlebihan caranya, maka fahthu fi wujuhihim at-turaba, maka lemparkan ya tanah ke mukanya. Ya, kasih pasir tanah. Memuji terus, woi, ikon aja itu tahu, wah luar biasa. Berlebihan dalam memuji. Ya, nanti kan kalau memuji ya, nanti lehernya naik terus. Karena lehernya kurus ya, tinggal satu jari ya, putus lehernya. Gara-gara tinggi lehernya dipuji-puji terus. Ini. Jadi kalau orang yang suka sekali memuji-muji sembarangan ya, lemparkan tanah saja mukanya.
Tayyib. Wa dzalika lima yakhafu 'alal madihi minal ghulu. Nah, ini karena Nabi sallallahu takut kepada orang yang memuji, muncul sifat ghulu berlebihan, dan juga alal mamduhi yang dipuji minal ijabi, nanti dia takjub, ya, nanti dia apa namanya? Berbangga diri.